Di sini kami akan melakukan observasi tentang MBG pada SMP Negeri 19 Kota Malang. Kami akan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber, yaitu ada 2 guru dan sejumlah siswa dan siswi yang telah kami berikan kuesioner sebelumnya. Untuk narasumber pertama ada Pak Siswanto. Baik. Sebelumnya dengan Bapak siapa nggih kalau boleh tahu? Hadi Siswanto, Wakil Kurikulum SMP 19. Oke, Bapak di sini jabatannya apa nggih untuk dari MBG ini? Saya sebagai anggota ya Bu Ritma ya, anggota MBG, anggota penerimaan MBG. Dibagikannya itu jam berapa nggih? Dibagikannya setelah istirahat, jadi sekitar jam 10-an. Jam 10-an nggih. Oke, kenapa itu alasannya biar tidak salah satunya tidak mengurangi jatahnya kantin. Iya, jatahnya kantin. Apakah program MBG sudah berjalan secara efektif dan lancar selama ini? Sudah. Sudah. Kita sudah lebih dari 1 tahun ya yang ini. Untuk hambatannya itu apa aja nggih, Pak? Kira-kira ini. Kayaknya sih indah sih selama ini pengiriman ya lancar sesuai dengan kesepakatan kita jam 10 mereka datang, nanti pengambilan sekitar jam 1-an mereka juga tepat waktu. Baik. Dampak yang dirasakan dengan adanya program MBG itu apa, Pak? Ini dampak apa? Positif atau negatifnya? Dua-duanya nih kalau Kalau positifnya yang pasti membantu satu gizinya anak-anak. Ya. Kedua membantu orang tua dari siswa, artinya mereka tidak perlu mengeluarkan banyak biaya sangu lah istilahnya, mereka berkurang. Dampak negatifnya banyak siswa yang kadang seleranya beda, selera makannya ya, sehingga banyak yang harus mungkin sebagian harus kembali, kemudian timbul beberapa sampah dan sebagainya. Nah, kalau kembali itu berarti nanti siswanya tuh cuma makan seadanya, terus yang sisanya itu bener-bener nggak dimakan gitu atau gimana? Jadi misalkan contoh, misalkan sayur, ya. Nah, kan kalau anak zaman sekarang kan mesti tidak suka sayur. Ya. Nah, itu misalkan di situ menunya ada sayur, otomatis mesti sayurnya kembali. Ya tetap di tempatnya itu di ompreknya. Kenapa begitu biar timnya MBG tahu ya bahwa sayur seperti ini banyak kembali, nanti mungkin dievaluasi sana. Baik. Biar nanti diganti apa. Nah, untuk menunya itu misal dari sekolah bisa request ke MBG-nya itu bisa nggak, Pak? Kira-kira? Atau bisa. Tapi ya tergantung ke sana lagi, apakah dipenuhi atau tidak yang kita juga belum tahu. Tapi seingat saya itu pernah kita anak-anak ngisi request apa, misalkan nugget, nanti besoknya dikirim. Jadi bukan dari MBG-nya yang terserah mau ngasih menu apa gitu ke siswanya atau gimana? Kalau request terus-menerus kayaknya nggak selalu sih. Iya sih. Paling sekali-sekali gitu. Kalau kan mereka yang tahu artinya gizinya berapa, kebutuhan karbohidrat, vitamin, mungkin mereka kan ada timnya. Iya. Jadi tidak selalu dari requestnya anak-anak dipenuhi. Baik. Mungkin kalau misal dari kantin gitu ada keluhan nggak, Pak, dari MBG ini? Misal kayak, wah ini ada MBG terus daganganku nggak payu gitu. Ya yang pasti ada sih. Mereka mesti berkurang, makanya kita atur tetap istirahat. Jadi anak-anak bisa ke kantin dulu. Ya. Nanti setelah itu baru MBG. Baik. Yang pasti jelas ada, karena misalkan mereka misalkan jual 50 gelas misalnya, karena ada MBG, misalkan ada buah dan sebagainya, otomatis kan mereka juga berkurang. Tapi ya tidak banyak sih, karena sudah kita atur ada jam istirahat untuk siswa, ada jam untuk MBG. Baik, mungkin terima kasih untuk interviewnya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Saya Ritma Yuniasari. Dalam program ini tugas Ibu sebagai apa? Saya jadi koordinator petugas di sekolah. Baik, untuk pertanyaan pertama itu, apakah program MBG sudah berjalan secara efektif dan lancar? Mungkin kalau di awal-awal dulu kan kita sudah dapat setahun lebih, mulai Februari 2025.
awal-awal kan ada kendala atau hambatan tuh pasti kita evaluasi terus sampai pada akhirnya sudah hampir 1 semester ini jalannya 1 semester ya? Iya, Januari kemarin tuh sudah bagus, sudah efektif, tepat waktu dan sebagainya. Kira-kira evaluasi yang paling banyak itu tentang apa, Bu? Ini yang pertama pembagian ke siswa. Kemudian pembagian ke siswa itu kan karena ngambil sela-sela jam pelajaran, jadi kayaknya kan harus butuh cepat gitu ya. Anak-anak mungkin manggilnya agak lama atau apa kayak gitu yang pertama. Yang kedua berarti proses pengambilan sama pengembalian ya yang pertama ke siswa. Yang kedua sisa makanan itu awalnya dulu kalau kita kan ada dua SPPG. Yang pertama dulu Lanal, yang kedua itu yang baru ini Yayasan Arumah Gading Kasih itu. Kalau yang Lanal dulu maunya semua ompreng bersih, tutup sama alasnya itu dipisah. Tapi sejak yang SPPG kedua itu dibiarkan, mau ada sisa apapun di situ dibiarkan. Yang sekarang kayak gitu. Tapi kami dari pihak sekolah itu memanfaatkan kembali sisa-sisa makanan yang barangkali nggak dihabiskan anak-anak, misalnya untuk pakan ternak di rumah dan sebagainya kayak gitu. Jadi Kebanyakan gitu. Karena gini Mas, kalau kembali itu mungkin Bapak Ibu itu kebanyakan mikir oh ini eman sekali kalau dibuang kan gitu ya. Akhirnya sebagian dari Bapak Ibu itu ada yang punya hewan ternak di rumah, biasanya kayak salah satunya mentok kayak gitu tuh dikasih makan dari sisa MBG yang di sekolah kayak gitu. jadi sebelumnya itu emang benar-benar habis gitu. Ya gitu kayaknya kita pelajaran dari Lanal kemarin. Kalau Lanal kan mintanya bersih tuh, jadi kita harus membuang sampahnya. Tapi kalau yang ini SPBG-nya sebenarnya mintanya tidak usah dibersihkan. Tapi karena Bapak Ibu guru mau memanfaatkan kembali, kami beri kesempatan tapi tidak semuanya. Mungkin pas yang itu yang sebagian aja, yang lainnya enggak. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 itu apa dampak yang dirasakan dengan adanya program MBG? Kalau yang pertama tadi seperti Pak Edi ya, positifnya itu anak-anak dari kami itu banyak yang awalnya itu bertanya kapan Bu MBG, karena sebagian besar itu kayaknya dari rumah tidak disiapkan sarapan, kemudian uang sakunya terbatas. Jadi kebanyakan siswa kita tuh sepertinya memang membutuhkan MBG, tapi anak-anak juga masih pilih-pilih menu. Kalau perempuan ya, laki-laki semuanya habis insya Allah ya, dihabiskan semuanya. Kalau laki-laki bahkan ada yang minta Bu boleh nambah nggak, kalau ada ya memang kita kasih lagi, tapi makannya harus di kantin, nggak boleh dibawa ke kelas lagi. Dampak positifnya itu ya anak-anak istilahnya terfasilitasi secara makanan ya. Yang dampak negatifnya mungkin memengaruhi pembelajaran, jam belajar di kelas karena terkait waktu ya dikurangi yang pertama. Yang kedua guru itu jadi punya, bukan guru aja ya, sekolah itu akhirnya punya tambahan tugas baru yang mengurusi MBG. Jadi seperti itu, mungkin dampak negatifnya ya di situ sih, waktu kalau dan tenaga. Waktu sama prosesnya mungkin lebih proses lama. tenaga iya. Baik Ibu, terima kasih. Untuk sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misi sebelumnya dengan Kak siapa? Alea. Oh ya, saya Rahman dari UM, dari Fakultas MIPA. Di sini saya akan mewawancari Kak Alea terkait MBG. Nah, MBG di sini kan menurut Kak Alea ini membantu nggak sih dari segi uang jajan Kak atau dari segi apa gitu? Ya, sangat membantu karena bisa menghemat uang jajan untuk lebih ditabung. Gitu ya. Terkait membantu tersebut, apakah menurut Kak Alea itu makanan di MBG ini porsinya sudah mencukupi atau tidak? Sudah mencukupi. Jadi Kak Alea ini makanannya sering habis ya di MBG? Ya, sering habis. Menurut Kak Alea ini makanan MBG kan Kak Alea sering habis loh. Nah, itu seleranya gimana menurut Kak Alea? Apakah sama dengan rumahan atau gimana? Beda. Kalau yang rumahan tuh gimana?
lebih apa tuh ya namanya, ya lebih beda pokoknya masakannya. Lebih penuh cinta ya dari ibu ya di rumah ya. Kalau MBG-nya sendiri gimana rasanya yang karena kan Kak Lea sering habis sendiri kan, gimana? Kalau rasanya enak, tapi kadang kurang suka di sayur. Kalau boleh tahu sayurnya sendiri tuh jenis sayur tersendiri atau cara mengolahnya atau gimana? Cara mengolahnya. Yang kurang sukanya di bagian apa cara mengolahnya? Kadang rasanya kurang apa itu ya, kayak nggak suka. Kayak ada rasa hambarnya gitu-gitu. Oh, tapi untuk terkait jenis sayur kayak wortel, sawi gitu masih aman kan? Atau ada aman semua berarti? Wah. Berarti selama ini selalu habis ya. Cuman ada kendala di sayur itu. Untuk lauknya sendiri kayak ayam atau tempe itu aman. Aman semua. Kalau buahnya ada pantangan atau apa gitu enggak? Aman. Selama ini rata-rata sayurnya tuh jenis apa sih? Kayak sayur sawi, terus itu wortel sama apa ya, banyak pokoknya. Cuman keseringannya itu ya. Iya. Oh, iya. Sudah. Untuk porsi nasinya sendiri gimana? Pasti. Iya. Kira-kira MBG itu kan datangnya siang ya. Nah, kan ini MBG itu istirahat keberapa sih datangnya? Istirahat kedua. Istirahat pertama berarti kan ada sempat beli-beli atau enggak sih? Ya sempat beli-beli, cuman beli jajan. Jajannya tuh jajan ringan berarti ya. Iya. Berarti makanya itu sempat habis terus MBG-nya. Iya. Wawancara kedua akan dilaksanakan dengan narasumber yang memiliki perspektif yang berbeda. Ini dengan kakak siapa ya? Kakak Risma. Risma ini ya. Saya Putri. Oke. Kakak Putri dan Risma ya. Sebelumnya kan kita sudah membagikan kuesioner nih terkait MBG. Nah, di kuesioner itu kan ada pertanyaan-pertanyaan. Sudah menjawab belum? Sudah. Oke, sudah. Nah, pertanyaan pertama kan ada terkait apakah makanan MBG-nya selalu habis atau tidak kan? Nah, kakak-kakak ini selalu habis atau tidak MBG-nya? Tidak. Oh, tidak. Tidak semua. Waduh, gimana tuh? Kenapa kok bisa nggak habis itu? Kadang itu makanannya masih ada yang beberapa mentah. Sama itu kayak ada beberapa yang kayak baunya itu kurang gimana gitu. Oh, menurut Kak Risma ada yang mentah, ada yang baunya tidak sedap gitu ya? Karena kadang sudah karena kan bawa bekal. Oh, bawa bekal. Untuk entar. Bawa bekal ya? Tapi sempat jajan nggak di saat pertama? Jarang sih. Oh, gitu ya. Untuk sayur sendiri apa sayur tadi ya? Ada yang mentah itu atau Lebih ke lauknya yang mentah. lauknya kurang mateng gitu ya? Untuk rasanya sendiri gimana? Rasanya itu kadang ada yang hambar, kadang ada yang kayak asin banget gitu. Tidak selalu konsisten enak gitu. Tapi ada beberapa yang dihabiskan gitu. Iya. Tapi nggak ada kayak apa ya pantangan gitu kah? Untuk terkait sayur atau lauknya kayak aku nggak suka anti ini gitu. Kalau itu sih nggak ada. Berarti bisa semua lauk aman ya, nggak ada alergi apa-apa. Nah untuk Kak ini kan bawa bekal tadi. Nah perbandingannya sama masakan rumahnya tuh gimana sih? Mending masakan rumah. Waduh, kenapa itu? Kenapa gitu? Karena sudah terbiasa dengan masakan rumah, nggak terbiasa dengan MBG. Jadi MBG tuh rasanya kurang gitu ya dari masakan rumah. Oh. Tapi selama ini ada apa ya kayak tapi selalu pernah habis kan MBG-nya kan? Oh gitu. Tapi masakan rumahnya itu tetap dimakan di istirahat keberapa? Kadang pertama, terus habis itu MBG-nya disimpan, kadang dilakukan di rumah gitu. Oh jadi bekalnya MBG-nya taruh di bekal dibawa ke rumah. Walah. Pernah nggak sih apa? Setelah nyampe rumah MBG itu kan dari pagi kan berangkatnya. Nah setelah di rumah dibuka ternyata bau gitu. Pernah nggak sih? Nah, Oh pernah. Jadi itu nggak dimakan juga. Yang sering bau itu apa biasanya? nasi terus Sama sayur. Oh, Iya, sayur. nasi sama sayurnya ya. Iya. Untuk buahnya sendiri aman berarti ya? Aman. Apa ya? Sudah sih itu aja sih. Sudah cukup ya. Terima kasih Kak. Iya. Dari investigasi yang telah kami lakukan, didapatkan informasi bahwa pada SMP Negeri 19 Malang, rata-rata siswa dapat menghabiskan makanan dari program MBG yang disediakan. Tetapi ada beberapa anak yang tidak menghabiskan makanan dikarenakan adanya beberapa faktor yang memengaruhinya, yaitu alergi terhadap beberapa makanan yang disediakan dirasa kurang enak atau kurang diminati.
Dalam investigasi kami pula, didapatkan informasi dari pihak sekolah bahwasanya makanan yang tidak habis itu biasanya dikembalikan lagi ke pihak MBG. Menurut wawancara yang telah dilakukan, sisa makanan yang tidak habis oleh siswa dikembalikan lagi ke pihak SPPG. Jadi pihak sekolah mengatakan bahwa pihak SPPG mengalokasikan sisa makanan tersebut ke ternak yang membutuhkan.